Kalau road rage itu gue pernah ngalamin di daerah Menteng. Pada saat itu gue lagi riding sama temen gue. Gue dipepet tuh sama dua motor pertamanya. Jadi dia udah ngomong macam-macam gitu ke gue sama temen gue, berhenti dong. Gue pernah ditendang selangkangan gue sama orang Bogor. Ada motor nih boncengan, emak-emak atau mbak-mbak gitu. Aduh, udah itu gak bisa dilawan deh itu. Jangan dilawan. Buka kaca. Halo guys, balik lagi sama gue Metu dari Omra Racing. Nah hari ini gue kedatangan tamu yaitu Gus Ali, tentunya sama Mr. November. Biasanya kan berdua, cuma bertiga gitu. Tiga ya. Jadi trio kita. Trio, Mike. Kita hari ini mau ngobrolin tentang apa nih, Gus? Tadi sih sempat ngobrol-ngobrol, kita tuh kepingin bahas tentang road rage nggak sih? Road rage ya? Iya, ngamuk di jalan, berkelahi, abis itu diteriakin orang, ada yang kesiram banjir. Nah ini mungkin untuk awal siapa dulu nih yang cerita nih enaknya? Mungkin dari yang paling pengalaman kali ya? Atau yang paling tua? Gue 29 beda dikit sama kalian, jangan bobo umur. Kenapa giliran road rage tuh nengoknya ke gue? Padahal konten gue friendly banget anjir. Ya kan awalnya juga awalnya gitu. bener-bener Kita kan ngobrol-ngobrol road rage. Jadi gini, kalau road rage itu gue pernah ngalamin di daerah Menteng. Mungkin teman-teman kalau Jakarta, bukan di luar Jakarta, nggak tahu Menteng itu di mana, pokoknya ada di Jakarta Pusat. Jadi pada saat itu gue lagi riding sama temen gue dipepet tuh sama dua motor pertamanya. Dua motor itu satu cabut, satu lagi mepet gue, dia bawa istri, bawa anak. Nah terus pura-pura bilangnya diserempet sama temen gue. Padahal gue on cam nggak ada serempet sama sekali. Digiring lah gue ke kiri. Dia ngomongnya udah ngebluff banget, udah ngomong kotor lah istilahnya. Udah sensor, nanti bisa disensor nggak suaranya? Omongan yang kayak jadi udah ngomong macam-macam gitu ke gue sama temen gue, berhenti dong. Nah ternyata pada saat gue berhenti di kiri itu teman-temannya udah ngumpul, jadi itu memang oknum. Gue ditabok lah sama dia, gue dipukul. Bener ditabok? Bener ditabok, bener. Jadi ya gue dipukul sama dia. Ditampol. Online nggak? Nggak, tampol real life langsung. Ditampol langsung. Itu ada tuh, nanti cuplikannya di share aja. Gue ditampol. Pada saat gue ditampol udahlah terjadi pukul-pukulan. Pada saat gue pukul-pukulan tadinya 1 lawan 1 kan. Nah, lu panas juga nih? Panas. Nah, Lu dipukul lu pakai helm kan? pakai helm. Jadi gue bilang pukul aja pukul. Karena nggak berasa kan, cuma bunyi dung gitu doang kan. Nah terus pas gue ditampol udah mulai pukul-pukulan, teman-temannya datang nih, Mas, udah ngumpul semua. Jadi ternyata intinya pada saat di kantor polisi mereka oknum. Mereka udah sering melakukan itu, jadi terkesan kita yang salah. Dan untungnya amannya gue ada kamera, ada bukti. Gue di situ ngomong, gue ada kamera, lu semua bakal gue penjarain, gue bilang gitu. Dia teriak-teriak manggil polisi. Pada saat nyampe di kantor polisi, pas GoPro gue ditonton bareng-bareng di layar gede, yang mukul duluan tuh dia. Ya udah biasa. Abis itu udah selesai kasusnya. Dia minta ke gue 5 juta buat diduitin, ya nggak bisa dong, kan dia yang mukul gue duluan, akhirnya gue tuntut balik gitu. Terus Dan akhirnya itu orang? Gini sama gue, ujung-ujungnya gini. Jadi percuma? Polisi Polisi tapi udah tahu? Udah tahu, karena kan kita nontonnya bareng sama dia. Jadi gue sama dia kayak nonton movie gitu bareng-bareng berdua, nonton yang mukul, kata polisi tuh kamu duluan yang mukul katanya. Jadi dia mukul helm gue, masuk ke record di GoPro gue. Biasanya kalau udah gitu bilangnya kekeluargaan aja. Kekeluargaan aja, betul. Ada materai 10.000. Klarifikasi ya, gitu doang sih paling. Oknumnya jadi dia pernah ada case kayak gitu, tapi si sipilnya yang kayak gue nih, masyarakat sipilnya itu dia nggak punya GoPro, nggak punya bukti kuat. Sedangkan dia punya teman-temannya tuh rame gitu. Jadi saksi mata yang korban itu kan cuma satu, sedangkan dia bisa bikin saksi mata palsu gitu teman-temannya. Bilang kalau gua yang mukul duluan gitu. Buat nge-scam gitu ya? Iya. Maksudnya kayak penipuan gitu? Penipuan, pemerasan. Jadi sebelum kantor polisi udah rame tuh temen dia. Gua bukti saksi mata gitu. Jadi saran gua kalau lu dipinggirin gitu, nggak parah-parah banget, nggak usah berhenti dan jangan sampai dia nunggu dia mukul lu, karena pasti banyak teman-temannya juga gitu. Dan di Meteng tuh emang udah sering banget sih case kayak gitu. Tapi kok sampai ke polisi tuh gimana gitu? Dia manggil polisi, dia nggak tahu gue punya kamera kayaknya. Karena waktu itu kan belum terlalu motovlogger tuh belum se-booming sekarang gitu. Jadi dikira tuh apaan sih nyala-nyala. Kondisinya gitu. Gelap juga ya? Gelap banget gitu. Oh malam? Malam. Jam 1:30 lah.
Gila, Iya, setengah 2 malam. setengah 2. Bisa dibilang itu begal terstruktur lah istilahnya. Gitu. Jadi hati-hati banget buat teman-teman semua. Jadi udah nonton, damai. Pertamanya minta 5 juta, pada saat gue tuntut balik dia kayak gini udah pokoknya intinya. Dia minta 5 juta karena apa? Mukanya bonyok, padahal gue nggak bisa bedain mukanya bonyok sama enggak, sama aja mukanya emang kayak gitu. Kayak gitu. Soalnya record. Dia minta 5 juta. Minta 5 juta. Terus Off cam gue tapi pas sebelum ke kantor polisi. Gitu. gue bonyok nih gitu. Gue bonyok nih. Tadi gue pengen bilang, muka lu sama aja bonyok nggak bonyok. Gue pengen ngomong kayak gitu. Karena gitu deh mukanya deh. Six pack. Habis itu udah Selesai. lu tuntutnya di polisi. Di polisi, tapi karena gue mikir dia bawa anak, jadi dia bawa istri bawa anak tuh buat self defense dia, ngerti nggak? Jadi gue bawa istri bawa anak dong, nggak mungkin mukul duluan gitu. Ceritanya seperti itu. Padahal di GoPro Tapi memang istrinya juga sorry ya. istrinya juga, iya, benar. Dan juga mulutnya bau banget minuman keras gitu. Dan itu kan lu upload kan? Upload. Lu pas udah viral itu gimana efeknya? Efeknya gue jadi famous dikit-dikit sih. Mr. November galak nih, padahal mah aslinya kayak gini, gue suka bercanda. Gue nggak bakal mukul orang kalau gue nggak dipukul intinya. Mungkin ini terbecandanya Mr. November di sini ya? Iya di sini. Di sini. Nah, lu kalau lihat videonya dia yang pas ngamuk itu, nggak kayak lu nggak percaya tuh dia. Iya, makanya gue juga kayak orang beda gitu sih. Lu jalan nggak? Ngapain nelfon orang satu aja, yuk. Hati-hati lu. Hati-hati lu. Enggak. Kalau Gus Ali gimana nih, Gus? Oke banyak deh. Banyak tapi gue banget. nggak pernah sampai baku hantam gue. Iya. Yang ngeselin aja yang Gue geber, mewah. lihat-lihatan, cabut. Iya. Ujung-ujungnya jadi konten sih kalau gue. Kelihatan suka. Waduh. Jangan. Repot kalau gitu ya. Mantan saya banyak dong kalau gitu. Waduh. Nah, kalau gue apa ya? Di Puncak, di Bogor, di Solo. Kok banyak ya? Banyak banget sih lu ceritanya, tapi lu sabar sih. Lu sabar. Gue nggak pernah sampai gitu Iya. enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Kesel tapi off cam. Iya. Di edit. Oh dia edit. Enggak. Oke kalau Nggak ribut, rekam. ribut kan sering kalah, jadi nggak di-upload. Kalau menang baru di-upload. YouTuber sih, YouTuber banget. Mentalnya udah dapat. Hah? Belum. Mentalnya dapat nih. Dapet. Jadi paling ngeselin dah. Momen paling ngeselin? Iya. Gue pernah ditendang selangkangan gue sama orang Bogor. Wah, gokil. Bogor. Gua dong nih, orang Bogor, gua dong. Ya gue lagi jalan waktu itu masih pakai PCX. Hmm. Pakai PCX jalan, tiba-tiba ada motor maksa mepet, tau gak sih lo dipepet buat dia nyalip. Tahun kapan coy? Kejadian ini, kejadian 2014. Anjir. Buset. 2014. Gue masih gak gini deh muka gue. Six pack. Masih yang tadi dong. Udah kan gue jalan, dia mepet-mepet gak gue kasih. Akhirnya paksa sama dia, spion gue langsung belok. Gue sampingin, gue bilang, "Bang berhenti." Gue bilang gitu. "Apa lu?" Gitu dia gitu. Gue berhenti, gue nggak jawab. Dia turun dari motor, depan gitu ngelihat gue pakai full face yang AGV tuh, yang putih. Loh, "Bapak yang salah gini-gini." "Apa lu?" Toto dia udah nendang aja tiba-tiba. Nendang selangkangan. Gue kan pakai full face, dekat gini kan nggak kelihatan. Iya, benar. Wah anjir, tapi nggak sakit. Gara-gara dia nendangnya begini, tau nggak sih lo? Karena lu udah latihan. Hah? Latihan. Adrenalin kan. Gue mundur, gue refleks, gue pukul dia, gue uppercut, dia pakai half face, tapi uppercut gue ragu itu loh. Tak, abis itu langsung gue dipeluk dari belakang sama preman sana. Udah, yang ini, yang dia, yang nendang gue, emosinya masih kacau. Oh sampai warga Bogor aja sampai kesel mau ngemasa dia, gara-gara dia nggak bisa ditenangin. Gue udah diem dong di motor, dia lagi mau ambil batu, ditahan 5 orang. Nggak jelas. Nggak jelas, premannya bilang, "Lu nggak apa-apa, nggak apa-apa bang. Cuma gue ditendang selangkangan gue ambil bilang gitu kan." Gue agak ngakak. Premannya belain gue. Sambil ketawa. Enggak, dia galak gitu. Galak, serius. Gede gitu orangnya. Dan gue plat B, itu orangnya plat F gitu loh. Tapi gue yang dibelain gara-gara orang tahu kan. Iya. Tengil nih orang. Iya sampai akhirnya udah lu jalan-jalan. Loh bang, ini motor gue diserempet. Enggak, lu jalan. Ya udah gue jalan dong. Jalan, tapi gue masih kayak kesel. Disalip tuh gue sama dia, dikejar gue. Dia sebelahin gue cuma gini. Iya. Kepancing lagi, gue berhenti lagi. "Ayo bang lanjut," gue bilang. Alah lu, dia cabut. Gue kejar dong. Pas ketemu lampu merah dia nerobos. Gue Gus Ali Terus dia kan tidak ketabrak? bisa. Gus Ali tuh tidak bisa merobos lampu merah. Iya, Kayak ada sabar. benteng deh. Harusnya pas dia nobros terus ketabrak. Itu konten, Itu konten. tapi belum ada kamera waktu itu. Astagfirullahaladzim. Nggak, dan waktu dia nerobos, gue nunggu kan. Pas gue udah jalan, gue lihat dia nunggu di gang.
Dia ngeliat gua, dia masuk gang, dia langsung kayak mancing lagi, dia masuk gang. Di situ gua nggak berani. Itu udah kayak sengaja. Masuk kandang Toto dia, ya jangan. masuk gang gue di masa kan. Gue inget tuh dia pakai celana jeans, jaketnya tuh jaket kayak dilipat segini jeans juga, mukanya nggak menarik gitu kayak setan. Habis itu Jelek lah ya, jelek. sepatunya sepatu boot panjang, warna oranye kayak sepatu yang buat banjir. But. Hah? But. Jangan nyebut brand, Jangan jangan nyebut brand. Jadi tendangan dia itu begini, kalau dia nendang gue gini, meninggal gue sakitnya mampus. Iya parah sih. Gue ngeliat tuh, jaket gue yang 300.000 itu, tiba-tiba udah berbekas gitu kan. Ditendang gaspol. Iya, aduh ada bau tanah gitu. Gone to heaven langsung. Gue dan anehnya itu gue waktu bermasalah sama dia di jok motor gue ada baton. Baton tau gak ini? Seret dari panjang. Gue selalu bawa dulu. Pas berapa kali masalah di jalan gak pernah gue keluarin. Lupa karena punya. Nggak panik. Panik ya. Panik sih pasti benar. Maksudnya lu tinggal buka lu keprek aja sekali ya. Seret gitu. Itu headshot tuh. Iya, mampus. Tapi kalau gue gitu, gue yang Jadi dimasak. salah. Gue yang dimasak. Loh, kan tadi lu cerita dia udah mau dimasak, bener gak sih? Iya benar. Kok dia bisa tiba-tiba nyusul ya? Iya, Jadi karena- dia udah mau dimasak ditahan. Gue disuruh cabut, gak lama dia datang sekitar gue udah jalan. Lu tau jalan Tajur nggak? Dari puncak Tajur lurus, tahu. itu kan panjang banget. Gak lama dia nyusul sekitar 3 menitan lah. Mungkin abis gue udah jalan, warga udah males kan, udah nggak ada yang perlu ditahan, dia langsung ke motor kali. Dia bawa galon, seinget gue. Lo bawa galon. Dia bawa galon 1 di motornya. Motornya itu Mio. Oh, Mio. Jangan-jangan gua rasa dia chef kayaknya. Iya, kenapa tuh? Chef. Soalnya yang pakai gini, mungkin dia mau masak. Iya, mau masak mungkin. Kayak karakter game deh, bisa bajunya kayak PUBG anjir. Jadi ya memang aneh-aneh sih. Emang mancing sih kalau gue lihat. Emang mancing, mana yang kepancing duluan ya udah dijadiin. Abisnya Takutnya sama pas kayak berhenti itu begal. dia semangat banget. Takutnya sama kayak begali yang Iya, terstruktur. terstruktur. Ya tapi mereka tuh gitu-gitu tuh milih loh. Kayak sekitar berapa minggu yang lalu gue sempat serempetan gitu pakai Baru GS. lagi nih? Pakai GS. Gue diserempet. Dia kena barkbuster, kan barkbuster kuat banget kan. Dek, emosi dia. Dia nengok gue nengok gini, alah lu yang salah. Padahal dia tinggi. Gue naik GS jadi kelihatan tinggi gitu kan. Cabut. Gini, hah? Gitu. Ada ahnya gitu, berdesah dikit. Iya. Kok jadi, kok 18 plus sih ini? AdSense-nya gede loh. Oh iya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Temen kita tuh, temen lu lah. Siapa? Yang naik F800 guys kan. Wes. Oh itu mah Bakti Perkasa. Kan nyentil rokok orangnya kesel, tapi ngelihat baktinya jadi takut sendiri orang. Nggak bisa lu kalau bawa GS dan pakai barkbuster, anjir gue iklan banget gak sih? Barkbuster mulu ya. Terus yang ori ya, Yang ori. Yang ori nih. Ya. Itu orang ngedown. Lu bawa motor adventure tuh orang, waduh, Soalnya udah sumpek gitu loh. Mungkin Mr. November kalau gaul sama kita lama-lama bisa ganti. Jadi adventure ya. Mr. November ini nggak mau bawa adventure. Gue tawarin GS nggak mau bawa. Iya. Sebenarnya itu takut ke bawah mimpi. Maksudnya Weh. gimana tuh? Ya, Lu- kena racun. Oh, kena Jadi racun. mau. Oh, diracunin gua. Nanti minta maaf daripada minta izinnya. Iya, berarti bener. Mr. November ya 2-3 kali lagi sering kesini, pulang-pulang udah bawa GS. Wah, Udah nggak main sport lagi nih kayaknya. Dan tentunya pakai barkbuster. Oh, siap. Memuji brand berlebihan nih. Gitu ya. Ya mungkin kalau gue sih ceritanya gue waktu itu masih SMA. Udah lama banget tuh ya gitu. Waduh, jadi ketahuan umurnya nih. Terus ya naik mobil kan. Waktu itu abis banjir. Ada ngeng-ngeng. Gitu kan. Back sound-nya bagus juga ya. Abis banjir. Jadi kan jalanan tuh becek lah. Ada motor nih boncengan. Emak-emak atau mbak-mbak gitu. Aduh, udah itu Ya, nggak bisa antara dilawan itu deh ya, itu. Jangan dilawan. Ya kan namanya juga banjir ya. Iya. Kan enggak. Ya kan gue naik mobil 20 gitu loh. Genangannya tuh nggak nyampe sama mata kaki, nggak nyampe Iya. lah di bawah gitu tipis lah ya. Ya kan kalau mobil nyiprat dong. Iya, betul. Nah, nggak sengaja, gue udah ngambil, oke nih, ada motor nih, dari kanan dia mau nyusul. Karena memang airnya tuh di kiri lebih banyak kan, jadi agak miring gini nih. Ya udah deh, gue kasih di jalan di kanan, dia lewat nih. Terus di depan, di jalan gue tiba-tiba ada air. Jadi kan, ya tau sendiri nyiprat. jalanan kita kan ya, nggak rata gitu deh. Nyiprat, ngoceh dia kan. Dia teriak kayak, gitu Iya, ya. marah-marah. Ada Lumba-lumba pip gitu gitu. ya. Nah, terus gue kan kayak bingung ya, kayak hah?
oh iya, aduh gue salah nih, gue nggak enak, gue buka kaca. Lu katain balik malah. Gue buka kaca, Mbak, mohon maaf ya, saya nggak lihat gitu. Oh dia tetap ngata-ngatain terus kan, di depan ada air lagi, ya kan? Kena lagi dia. Double kill dong. Fuck, gitu kan. Habis itu, wah, gue dalam hati gini, gue kalau mau ngomong minta maaf lagi masa 2 kali kayak sengajaan gitu, nggak jadi. Jadi gue tutup kaca, gue belok kiri aja, gitu kan. Dia masih ngoceh loh. Ngoceh, ya bodo amat deh. Iya bener. Tapi emang sih, gue sendiri kalau touring, gue ngerasain kalau sebenarnya kena air tuh wajar nggak sih? Wajar. Wajar ya? Wajar. Selama lu masih pakai roda 2 ya wajar lah. Wajar sih. Wajar. Iya. Kecuali roda 2, lu modif ada pintu, ada Betul. apa, ya, sekalian ya. Roda 2 ada pintu buat apa itu? Itu kan aset, sekalian gitu. Betul. Soalnya gue juga kalau gue touring, gue kecipratan sama truk deh. Truk kan paling sering ya. Betul. Langsung ke Muka. helm. Ya gue juga kayak ciprot kaget, palingan kaget terus ya udah. Ya udah. Mau marah masa mau marah. Tapi kemarin gue sempat hampir dimarahin orang, tapi menurut gue orangnya bener juga. Jadi gue kemarin pas pulang, gue bawa GS, banjir di daerah Pondok Cabe. Banjirnya tuh dalam banget, sampai saking dalamnya tuh knalpot agak tenggelam dikit. Gue jalan dong, gue terus. Lumayan, ya dalam lah pokoknya. Jalan, ada PCX lagi, gue sebut brand. PCX lagi jalan juga, dia bawa istri. Dia lagi menerobos banjir. Tapi dia lama-lama kok makin berhenti gitu loh. Makin pelan gitu. Makin pelan. Gue panik, karena kalau misalnya gue sampai berhenti, kaki gue nih gak napak kan bawa tuh motor kan. Kaki ini taruh mana gitu kan. Taruh mana nih? Gitu ya. Udah gue panik, gue salip lah dia, gue gas. Kesiram lah dia sekeluarga kan. Kesiram, panik dia berhenti. Gue mau aja. Ini jokes gue receh. Gue merasa lucu banget, kesiram sekeluarga. Bukan kesiram rezeki ya kan ya? Kesiramnya kesiram air ya. Keluarga gitu. Pas gue salip kesiram tuh, karena kesiram dan ombaknya begitu, gue nggak lihat wajar. Dia tenggelam kepala doang anjir, setinggi itu sumpah. Jadi itu gue ngebut banget, gue salah mati. Gue asal gas, dia pokoknya kesiram tuh sampai gitu. Dan gue lihat spion, motornya mati cuy gara-gara gue. Jadi dia udah tenggelam tuh knalpot kan makin lama makin masuk kan. Iya betul. Mati. Udah gue cabut deh, dia teriak mampus deh kayak ngata-ngatain gitu lah, gue cabut deh. Kenapa apa pokoknya? Nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Kalau lu muter balik mati juga sih lu. Nggak bisa muter balik juga. Gue muter balik biasa aja susah, apalagi pas banjir. Gitu. Jadi menurut lu gimana? Kalau kecipratan wajar kan? Kalau gue sih wajar. Kalau Mr. November pernah nggak kecipratan? Kalau gua kecipratan ya pernah juga sih wajar ya, apalagi kan sekarang banyak motor-motor nggak pakai spakbor tuh kan. Belakangnya. Nah, jadi Ke muka. kita tuh langsung bener-bener ke muka banget kan. Jadi ya, Balnya tipis gitu. cacing dong jadi bencacing ya. Paling kayak gitu sih kalau gua lihat sekarang ya. Dan juga ya saling ngerti aja sih di jalan. Kalau lu nggak mau kena ciprat ya sebisa mungkin jangan nyipratin orang gitu. Kecuali kalau kayak momen kayak tadi kalau lu berhenti, lu juga gosong juga gitu kan. Jadi ya udahlah kalau di jalan saling ngerti aja sih Ini intinya. dalam banget tuh banjir. Dalam banget. Enggak lu, Pondok kalau Cabe gue sih, gua jatuh tahu. itu motor gue hilang kan. Sedalam itu. Coba Hilang gua terus pakai pas kamera. keluar jadi GS 1200 ya. Jadi GS 1200 ya kan. Keren sih. Keren. Ya paling kalau kecipratan ya udah. Iya, gitu. Iya gak sih? Sabar-sabar aja lah di jalan. Mungkin ini pendapat kita ya. Betul. Gimana pendapat kalian? Ya gimana opini kalian? Nah, kalau misalnya kalian pernah kecipratan nih, punya pengalaman yang lucu-lucu boleh nih. Itu sebagai korban kita. Siapa tahu korbannya Ali ya kan. Lagi nonton nih. Nah, cari ya pakai sepatu boot bawa galon dulu, sama yang kecipratan kemarin. Iya, betul. Boleh pakai mobil patroli ngiter komplek Ali. Enggak, kita undang ke Umrah Racing. Oke kalau gitu mungkin next kita bahas apa nanti kita rundingin. Siap. Motornya dia juga unik. Wah, boleh, kita boleh. belum pernah bahas motornya Mr. November kan? Iya nggak sih? Boleh. Aerox yang sempuk GS itu. Aerox yang sombong GS. Lu bawa Aerox tapi rasa GS. Wah, gila keren. Beneran? Bener ya? Percaya sama Ini gue. udah satu orang nih ngomong nih, terbukti berarti ya kalau gitu. Ini Aerox spesial berarti. Oke kalau gitu. Jiwa. Gue itu dari Omro Racing. Saya Gusali. Mr. November. Thank you banget ya udah nonton ya semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.